Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian siapkan buku tema serta buku catatannya ya. Selamat belajar. Kita hari ini akan belajar tentang benda padat. Sudah dibuka buku temanya halaman 81? Ya, silakan dibuka terlebih dahulu. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, kursi, meja, itu merupakan benda padat. Nah, kenapa kok bisa benda-benda itu digolongkan menjadi benda padat? Ayo kita cari tahu sifat benda padat. Mari kita melakukan pengamatan. Yang pertama, amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Kedua, tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Nah, benda padat itu sifatnya antara lain yaitu bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Bentuk kursi itu meskipun dirubah-rubah, ditaruh di tempat yang berbeda, bentuknya akan tetap tidak berubah. Kenapa kok tidak berubah, Bu? Karena kursi merupakan benda padat. Kemudian, dapat digenggam. Kalau benda padat itu dapat digenggam. Kursi dapat dengan cara digenggam, dipegang. Terus, pensil digenggam karena benda padat. Yaitu merupakan salah satu contoh sifat benda padat. Nih, agar kalian bisa mengetahui sifat benda padat, coba kalian melaksanakan percobaan seperti berikut. Yang pertama, lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. Karena kalian di rumah, kalian bisa melakukannya dengan kakak, atau dengan adik, atau dengan orang tua ya. Kemudian, alat dan bahan. Yang pertama, ember. Yang kedua, gelas. Yang ketiga, kantong plastik. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember. Bisa pensil. Kali ini kalian bebas ya mau memasukkan benda apa. Setelah itu, yang kedua, catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Nah, di sini ada tabel. Silakan diperhatikan. Nama benda yang pertama, pensil. Di sini ada kolom, bentuknya berubah sesuai tempat. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Dapat digenggam, tidak dapat digenggam. Silakan kalian checklist atau kalian centang yang betul yang mana. Contohnya pensil. Pensil ini bentuknya berubah sesuai tempat? Tidak. Disilang kalau salah. Kemudian bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Apakah pensil seperti itu? Iya. Kalau iya, di checklist atau dicentang. Dapat digenggam. Apakah pensil dapat digenggam? Iya, silakan dicentang. Tidak dapat digenggam. Apakah pensil tidak dapat digenggam? Salah. Pensil dapat digenggam. Akhirnya disilang. Begitu juga dengan benda-benda yang lainnya yang telah kamu buat percobaan. Silakan kalian kerjakan soal nomor 2 sampai nomor 5. Setelah itu, sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Ini ada contoh. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Kita hitung.
jarak antara rumah ke sekolah aja 6 km. Sedangkan jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Kalau Dayu mau ke pasar berangkat dari rumah, berarti bagaimana menghitungnya? Iya, 6 km ditambah 7 km. Soal cerita ini harus kalian amati dan kalian pahami. Jika tidak paham, silakan kalian ulang-ulang lagi soalnya. Ini caranya. Jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Sekarang Ibu kasih contoh. Nomor 1. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Bagaimana caranya kalau ini? Iya, dikurangi. Nah, seperti ini cara mengerjakannya. 350 meter dikurangi 200 meter, yaitu 150 meter. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir yaitu 150 meter. Selanjutnya silakan kalian kerjakan sampai soal nomor 5 ya. Nah, setelah mengerjakan, kita lanjutkan lagi. Ayo bernyanyi. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Mari kita menyanyikan lagu Barisan Musik. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan gendera bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Sorak-sorai para penonton terkesan. Nah, itulah tadi lagu Barisan Musik. Nah, untuk tugas hari ini silakan kalian mengerjakan tema 3 halaman 81 sampai 86. Untuk lagu Barisan Musik, silahkan kalian pelajari di rumah ya. Tetap semangat belajar. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar anak-anak.